Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Inilah bocah paling jenius yang berhasil memukau dunia, ternyata ada daripada Indonesia. Ini bocah ataupun anak-anak kecil gitu ya, yang berhasil mengejutkan dunia dengan kepintarannya pastinya gitu ya. Dan ada dari Indonesia ini, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Heho Pop gengs. Sulit untuk membayangkan bahwa mungkin ada hal seperti kecerdasan berlebihan dan lebih dini. Bocah ini menjadi profesor termuda di usia 9 tahun. Bernama Soborno Ishak Bari yang lahir tahun 2012. Keturunan Bangladesh, Amerika. Usia 2 tahun, ia mulai memecahkan masalah fisika, matematika, dan kimia secara cepat melebihi remaja. Lalu usia 4 tahun, ia diundang Barack Obama dan memecahkan soal matematika. Usia 6 tahun, ia diundang Universitas Harvard untuk menyelesaikan soal matematika yang sulit. Bari di usia yang jauh sangat muda dari aku, bisa menyelesaikan soal rumit yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Itulah yang membuatnya masuk dalam daftar 100 anak ajaib. Nama tengah Ishak adalah pemberian dari Global Child Prodigy karena keahliannya yang sama dengan sang legendaris Sir Isaac Newton. Dengan kecerdasannya yang jauh di atas rata-rata itu, ia dipercayakan menjadi pengajar lepas di Universitas Ruja, Mumbai. Meski dengan cara berbicara masih seperti anak kecil, tapi ketahuilah bahwa kemampuannya melebihi orang dewasa. Tentunya dalam pemecahan soal matematika. Dalam sebuah wawancara, ia sempat berbicara mengenai hal di luar matematika, tentang bagaimana ia sebagai anak muslim melawan permusuhan antar agama. I'm disgusted by how one religion doesn't respect another. Di tahun 2015, seorang bocah berusia 5 tahun asal Los Angeles menarik perhatian ahli neuroscience. Tatkala videonya beredar yang memperlihatkan keahliannya menebak beberapa angka yang ditulis rahasia oleh ibunya. Dianggap sebagai anak yang memiliki kecerdasan telepati. Ternyata anak ini telah mendapatkan pendidikan cepat yang rumit sejak usia bulanan. Usia 13 bulan ia berbicara bahasa Rusia. Menghafal angka dalam bahasa Spanyol, bahasa Yunani, dan usia 2 tahun, Sanguino bernyanyi dalam bahasa Jepang. Lalu usia 5 tahun, ia mengejah kata yang sulit. Bisa membaca periodik tabel, dan soal matematika udah bisa dipecahkan di usia yang masih sangat belia. Sedangkan video telepati yang beredar bagi pakar saraf Dr. Diana Powell, itu adalah cara komunikasi alternatif antara orang tua dengan anak-anak autis seperti Sanguino. Tapi menurutnya itu belum valid. Meski Dr. Powell mempercayai telepati, tapi sepenuhnya masih perlu penelitian yang panjang. Dr. Powell pun menguji kembali keahlian Sanguino dalam tes sederhana untuk menebak angka dari kartu yang disembunyikan oleh ibunya. Dari 5 kartu, ia bisa menebak 3 angka. Tapi gadis lucu, lincah, dan cantik, Bella Devyatkina, juga pernah jadi bahan perbincangan setelah tampil di acara TV Rusia. Acara yang menampilkan orang-orang hebat, dan Bella yang menguasai 7 bahasa ini pantas menjadi tamu. Menariknya, karena beberapa kali pihak acara memberikannya tes rumit, dan bisa ia lewati dengan sempurna. Seperti bermain-main dengan para native speaker. Di bagian bahasa Inggris, Bella diminta untuk membaca pertanyaan di layar dan menjawabnya. Di bagian bahasa Prancis, ia diminta untuk menunjuk warna hijau dan ia pun berhasil. Begitu seterusnya. Tiap penutur asli memintanya menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tantangan. Di lain sesi, ia diminta untuk membaca buku dongeng dalam 7 bahasa. Nah, salah satunya adalah bahasa Jerman. Bahkan ya, ia diundang khusus oleh acara TV Cina. Karena media di negeri tirai bambu itu terpesona dengan kemampuan bahasa Mandarin Bella. Bella yang cute, beranjak besar, dan 7 bahasa yang dikuasainya semakin lancar. Ia bahkan bisa melemparkan guyonan dalam bahasa Prancis, Spanyol,
Arab, Bahkan Arab juga ya, bahasa Arab pun. Inggris, Oh, Somebody has eaten from my plate too. Cina, Cina ya sama ini. Italia, dan Jerman. Menariknya karena proses pembelajaran linguistik Bella nggak di bawah keterpaksaan dan tidak menjadi prioritas orang tuanya. Sejak kecil, Bella menikmati pembelajaran bahasa. Hingga besar, Bella menganggap bahwa berbahasa asing adalah sebuah permainan. Jadi enjoy Wow. belajar bahasa gitu. Anak ini bernama Carson Huiyu, menerima gelar sarjana di usia 14 tahun untuk jurusan fisika dari Universitas Kristen Texas. Menjadi yang termuda di antara 2.000 mahasiswa yang diwisuda pada tahun 2017 itu. Hui masuk kampus pada tahun 2013 saat usianya masih 11 tahun. Usia di mana anak-anak pada umumnya masih bersekolah di tingkat awal SMP atau tingkat akhir SD. Profesornya sampai terharu dengan kelulusan anak jenius ini. Apalagi setelah lulus, ia kembali mendapatkan gelar master di tahun 2019 saat berusia 17 tahun. Kini menjadi remaja, Huey yang berkebangsaan Amerika kelahiran 2002 silam menjadi mahasiswa pasca sarjana Universitas Kristen Texas, memburu gelar doktor filsafat dan fokus pada fisika kuantum. Sejak masih muda, Huey menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Usia 2 tahun ia membaca buku berjilid-jilid. Usia 3 tahun ia memberitahukan kepada orang tuanya tentang minatnya pada kalkulus. Ia pun mengenyam pendidikan di rumah sampai usia 5 tahun. Dan Huey lulus dari sekolah tingkat SMA di usia masih 10 tahun dengan IPK sempurna 4,0. Penikmat Minecraft dan film-film Marvel ini muncul di serial TV yang bertema sains dengan menjadi penasehat tamu. Yap, dia juga jago loh berbahasa Mandarin. Dan memang banyak universitas yang tidak memberlakukan batasan usia. Apalagi semenjak maraknya anak-anak usia sekolah yang menjalani akselerasi atau percepatan tingkat sekolah. Seorang bocah asal Indonesia pada tahun 2016 diterima berkuliah di salah satu kampus bergengsi Kanada, Universitas Waterloo. Cendekiawan Suryatmaja dipanggil Diki, masuk jurusan fisika di usianya yang baru 12 tahun, serta mengambil les tambahan di antaranya matematika, kimia, dan ekonomi. Gak perlu khawatir karena Diki ternyata menerima beasiswa langsung untuk berkuliah di kampus tersebut. Secara akademis, Diki memang sudah siap mengenyam bangku kuliah. Dan menariknya karena Diki belajar bahasa Inggris hanya dari tontonan. Dan sangat membanggakan karena dengan ilmunya itu, Diki bercita-cita untuk mengembangkan energi terbarukan. Menyukai sains sejak kecil hingga disebut sebagai anak jenius, Diki sampai diliput oleh media asing. Well, setidaknya anak-anak ini memenuhi salah satu syarat kecil untuk bisa menjalani hidup. Yang paling penting dari gelar, hafalan angka, dan bahasa adalah bahagia. Hebat loh kan, di usia yang semuda itu. Wow. Oke. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi itulah dia antara bocah-bocah genius yang berhasil mengejutkan dunia gitu ya dengan kepintarannya ya. Oke, termasuklah ada satu daripada Indonesia juga. Sebenarnya ada banyak juga gitu kan talenta pun anak-anak kecil daripada Indonesia yang sukses mengejutkan dunia. Dari NTT, anak daripada NTT yang berhasil menjadi juara dunia matematika gitu kan. Dan ada banyak lagi sebenarnya ya anak-anak genius daripada Indonesia ini yang sudah berhasil untuk membuat dunia kagum dengan kepintarannya gitu. Oke. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.